Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Ilham dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ilham. Ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Gatri. Silakan Gatri, bantu Ibu pimpin lagunya. Ayo maju, maju. Terima kasih Gatri. Ya, anak Ibu, hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ahmad Sarif, kemana Sarif? Izin. Oh, izin. Nah, tujuan pembelajaran kita dari materi yang akan kita bahas hari ini yaitu caranya supaya kalian mampu menentukan dampak ketimpangan sosial, kemudian mampu menganalisis dampak ketimpangan sosial. Itu ya, anak-anak Ibu. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Helena? Bu. Apa, Helena? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang sudah dibahas kemarin? Ketimpangan miskin dan kaya. Kesempatan. Gambar ini, kira-kira kalau ketimpangannya seperti ini bisa menimbulkan dampak tidak? Bisa menimbulkan dampak enggak? Yang satu belajarnya seperti ini, yang satu seperti ini. Ini bisa memberikan dampak atau tidak? Bisa. Ada beberapa dampak ketimpangan sosial. Jadi dampak ketimpangan sosial itu ada 4. Oke, anak-anak Ibu, sekarang perhatikan kedua artikel ini. Sudah diperhatikan? Ada kan Ibu ada ngirim LKPD ya ke WhatsApp group. Sudah diterima? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah diterima, cara mengisi LKPD tersebut adalah yang pertama kalian baca dulu kedua artikel ini. Nah, di LKPD kalian, kalau ini kan tampilannya hanya sekilas Ibu tampilkan. Di LKPD kalian sudah Ibu cantumkan keseluruhan isi artikel yang harus kalian bahas secara berkelompok. Nah, setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Nah, pertanyaannya di sini kalian buat sendiri. Jadi dari artikel ini kalian buat pertanyaan yang terkait dengan materi kita hari ini. Setelah itu kalian buat jawabannya. Analisislah secara berkelompok. Jelas? Anak-anak Bu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang silahkan langsung kalian kerjakan, kalian diskusikan secara berkelompok. Karena kita sekarang ini secara daring, maka silakan diskusi melalui WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, kalau misalnya mau berkomunikasi dengan kawan melalui Meet ini juga boleh, silakan. Tapi nanti jawabannya jangan disampaikan di sini. Nah, silakan sampaikan di WhatsApp saja. Oke? Oke, Bu. Nah, nanti silakan juga kalian searching datanya, materi-materi yang berkaitan dengan artikel tersebut di Google boleh. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan. Sebelum kita mulai, dimutkan terlebih dahulu untuk kelompok lain. Nanti gantian. Kalau kelompok 2 yang presentasi, kelompok 1 dan 3 yang dimutkan. Oke, dah.
Kelompok 1 siap ya? Yang lain perhatikan, nanti setelah kawannya presentasi ada sesi tanya jawab. Nanti silakan ajukan pertanyaan sesuai dengan yang dijelaskan oleh temannya. Paham? Oke, sudah kita mulai. Ibu akan mempresentasikan kelompok 1. Ya, Bu. 1 sudah terlihat? Sudah terlihat kelompok 1? Udah, Bu. Oke, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Alvina, Bu. Alvina, oke. Dimulai dari perkenalan kelompok terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan, Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan Helena. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya adalah Alvina Damawiyah dan teman saya Helena Granita. Saya dan teman saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, apakah terjadi ketimpangan proses hukum dalam kasus tersebut? Jawabannya ya, terjadi ketimpangan. Kasus yang lebih ringan mendapatkan hukum yang lebih berat. Yang kedua, apakah hal tersebut bisa memberikan dampak kepada para pelaku? Ya, hal tersebut bisa memberikan dampak kepada pelaku. Yang ketiga, bagaimana dampak ketimpangan yang terjadi pada kasus tersebut? Dampak ketimpangan yang terjadi dari dua kasus tersebut bisa memunculkan 1. Kecemburuan sosial dan konflik sosial. Apakah ada yang akan ditanyakan? Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Dari artikel yang sudah mereka baca, mereka memperoleh 3 pertanyaan. Nah, jawabannya ini. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Triwulan dari. Apa terjadi kasus tersebut? Apa? Diulang. Saya diulang. Enggak. Mengapa terjadi kecemburuan sosial pada kasus tersebut? Mengapa terjadi kecemburuan sosial di antara kasus tersebut? Kelompok 1 mau langsung dijawab? Ya, Bu, bisa langsung dijawab. Oke, silahkan Alvina. Karena ada kecemburuan sosial itu penyebabnya karena ada irinya dengki atau kesalahpahaman. Adanya ketidakadilan antara kelompok. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, Triwulan dari tadi udah jelas untuk jawabannya? Jelas, Karena Bu. ada apa? Sudah? Jelas. Iya. Oke, sudah jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Apa ada yang ditanyakan, guys? Dari kelompok lain apa sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Ya, bagus sekali kelompok 1 untuk presentasinya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, tadi kan di depan itu merupakan sebuah artikel yang berisi masalah ketimpangan ya anak-anak ibu. Nah, kalian buat dari hasil diskusi tadi, pemecahan masalahnya, kalian buat pemecahan masalahnya seperti apa, plus rangkuman tadi, rangkuman diskusi tadi. Kalau sudah selesai, dibuat dalam bentuk format PDF ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah dalam bentuk Ya, format Bu. PDF, langsung dikirimkan ke email ibu. Jelas ya?
Jelas. Oke, Ibu beri waktu 5 menit Jelas, Bu. ya anak-anak Ibu ya. Silakan. Oke, silakan kalian dulu rangkumannya dan laporan dari pemecahan masalah yang tadi sudah kita bahas. Oke, 5 menit ya. Oke, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita sudah bahas apa saja? Angkat Ya, tangannya. Siapa? Alvina. Ya, silakan Alvina. Kita belajar tentang monopoli kekuasaan, konflik sosial, dan diskriminasi sosial. Oke, jadi yang kita bahas hari ini itu adalah 4 dampak ketimpangan sosial seperti yang sudah disebutkan oleh Alvina tadi ya. Nah, jadi ini dampak ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, monopoli kekuasaan, dan konflik sosial. Terima kasih Alvina yang sudah kita bahas hari ini. Kira-kira ada manfaatnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, coba ulang. Enggak, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu supaya kita tidak menjadi pelajar. Kita harus berpikir pada siapapun dan gimana. Oke, maksudnya suara Roland agak putus-putus ya kakak ya. Coba diulang. Manfaatnya adalah supaya kita tidak menjadi ketimpangan sosial dan kita harus adil kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Oke, benar sekali apa yang disebutkan Ulan. Jadi manfaat kita mempelajari ini supaya kita bisa terhindar atau tidak menjadi bagian dari ketimpangan, dan kita juga harus bersikap adil ya anak-anak ya. Sudah menyiapkan game online. Nah, ini alamat linknya. Ini adalah evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ini sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas kalian. Sudah masuk anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah, silakan langsung dikerjakan. Ibu beri waktu paling lama 5 menit. Ini hanya 4 soal saja. Silakan langsung dikerjakan. Dibuka linknya dan dikerjakan. Diharapkan kalau kalian sudah melakukan 10 prokes ini, kalian akan terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Oke? Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, waktunya pun sudah menunjukkan selesai, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Ilham. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ilham. Silakan di-unmute semuanya, dibuka mic-nya. Oke, karena kita sudah selesai berdoa bersama, sudah selesai materi, maka mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak Ibu. Ya, Ibu Amin. Wassalamualaikum.